Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Semoga anda sehat dimanapun anda berada. Dan juga saya senang sekali saya Devi dapat kembali menyapa anda dalam program Sapa Aja. Kali ini kita membahas terkait dengan serapan anggaran dan transparansi BTT. Nah saudara, belanja tidak terduga atau BTT yang sudah disalurkan oleh pemerintah Aceh diduga belum digunakan sesuai dengan prinsip kedaruratan. Selain itu, pencairannya lamban dan tidak responsif terhadap kebutuhan korban bencana. Rendahnya realisasi termasuk oleh BPBA sendiri. Ini mencerminkan lemahnya keberpihakan anggaran serta minimnya transparansi. Mata mendorong penyederhanaan pencairan, penguatan peran BPBA dan keterbukaan anggaran BTT benar-benar berpihak kepada rakyat. Sudah hadir di studio Kompas TV Aceh Bapak Alfian, Direktur Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi Pak kita bahas bagaimana kemudian pengelolaan terkait dengan dana BTT ini. Tapi sebenarnya kalau dari MATA begitu, itu seperti apa Pak? Bapak melihat pola penggunaan BTT di SKPA pemerintah Aceh ini? Ya, yang pertama kita review sebelum bencana ya. Pemerintah Aceh itu mengalokasikan anggaran BTT itu 3,1 miliar. Nah, seharusnya ini anggaran yang sangat sedikit ya, karena kita tahu bahwa Aceh dalam konteks geografis ketika posisi bulan September sampai bulan 1 itu pasti daerah curah hujannya tinggi. Dan itu memang sudah tiap tahun ada beberapa daerah-daerah yang rawan longsor, banjir. Nah, ketika bencana ini terjadi di tanggal 26 November, pemerintah Aceh melakukan proses review anggaran 2025 sehingga BTT ini naik. Jadi ada 80,1 miliar. Nah, itu termasuk anggaran yang dikirim sama pemerintah pusat 20 miliar, yang untuk kabupaten dikasih 4 miliar yang daerah terdampak. Nah, proses penyerapan ini ya kita tahu sama-sama bahwa ada 22 miliar ya yang itu tidak terserap ya. Sementara dengan kondisi nggak kita bilang kemarin, tapi hari ini kondisinya masih daerah ya masih ada yang masih daerah terisolasi, ada yang memang soal akses, ada juga yang soal logistik, ada juga soal fasilitas terutama terhadap hunian yang menjadi masa perbaikan masyarakat darurat. Nah, proses pengelolaan BTT kemarin kalau kita lihat memang lamban, ya. Lambannya tidak hanya pada persoalan bahwa kita keterlambatan anggaran kita karena di akhir tahun, tapi ada soal birokrasi yang kita lihat lamban. Nah, lambannya salah satu yang kita perhatikan adalah soal kepekaan bencana. Jadi pemerintah Aceh hari ini soal kepekaan bencana ini itu sangat rendah. Didukung lagi dengan kondisi pemerintah pusat kemarin juga sangat rendah. Makanya kita dari elemen sipil sebenarnya sampai hari ini masih menuntut supaya proses ini terpola, proses rehab rekon ini terpola, itu harus ada status bencana nasional. Nah, karena soal empati kepekaan ini terlambat, ya salah satu indikator kita lihat adalah ya tiba-tiba pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan memobilisasi relawan turunan itu kan posisi udah 1 bulan lebih. Jadi posisi penurunan relawan dari ASN itu kalau kita lihat ini adalah untuk menutupi kelemahan yang udah 1 bulan mereka nggak buat apa-apa. Misalnya sederhananya gini, dinas sosial yang seharusnya masa tanggap darurat mereka harus buat dapur umum. Itu tanggung jawab bukan hanya secara moral, tapi tanggung jawab secara institusi dinas sosial. Memastikan warga terdampak itu terakses terhadap makanan. Tapi kan nggak ada dapur umum satupun. Di seluruh Aceh nggak ada. Yang ada itu adalah relawan-relawan dari luar Aceh yang membuat dapur umum inisiatif sendiri. Nah, berarti sebenarnya anggarannya itu cukup besar yang dibutuhkan. Ya, sangat besar. Artinya proses pengajuan. Nah, makanya ketika 80,1 miliar ini BTT yang udah disesuaikan. Nah, di level SKPA itu keterlambatan dalam proses pengajuan karena dia harus diajukan. Jadi walaupun ada berapa dinas dalam catatan kami ya, ada dinas kesehatan, PUPR, ada dinas sosial, termasuk Satpol PP dalam mobilisasi relawan. Nah, ini sangat terlambat. Karena lambatnya gimana? Terakhir kan asumsi mereka bahwa ini ya udah di ujung tahun. Tapi harus diingat bahwa bencana Aceh itu 26 November, bukan di 26 Desember. Ya, makanya
pemerintah Aceh secara birokrasi soal kepekaan bencana ini sama sekali memang sangat sangat defisit kondisi hari ini, dan saya pikir ini sebuah perlu dikhawatirkan karena ke depan Aceh juga punya potensi bencana. Berarti memang lambatnya penanganan dari pemerintah ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang paling berdampak begitu saat ini. Dan juga kalau kita lihat ini dari kacamata mata begitu, temuan yang paling krusial itu apa sih Pak selama kita melihat bagaimana kemudian rendahnya realisasi BTT ini saat status darurat saat ini masih aktif begitu. Ini yang keempat kalinya begitu. Ya, yang paling ini ya kan proses pengelolaan BTT itu kan nggak terpola. Jadi masa bencana tsunami itu tidak ada BRR mengeluarkan biaya untuk relawan-relawan. Itu yang harus dipahami. Tapi masa ini, berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh, ada sekitar 4,5 miliar itu diberikan uang lelah, uang makan kepada relawan. Nah, saya sebenarnya itu yang lagi kita kejar sekarang, karena relawan itu nggak pernah dibayar. Itu yang harus dipahami ya, definisi relawan itu. Jadi di situ saya lihat sudah blunder kebijakan dari pemerintah Aceh. Makanya kita lagi dorong data-data itu, lembaga-lembaga mana saja, walaupun lembaganya sudah dibuka ya, berapa jumlah relawan lembagaan, misalnya penempatannya di mana, dan berapa yang sudah dibayar. Nah, reportnya bagaimana, ini kan ada akuntabilitasnya dia. Jadi penggunaan dana bencana itu sebenarnya nggak saklek kayak posisi belanja rutin, tapi karena ini keadaan darurat, dia cepat. Nah, sekarang kayak saya bilang tadi bahwa ya sejauh mana kepekaan orang-orang yang bertanggung jawab mengelola dana ini. Jadi dalam kondisi siang ataupun malam itu dana itu bisa dicairkan. Karena ya soal darurat tadi, apalagi yang pertama sudah ada status darurat bencana. Berarti dalam artian saat ini untuk alokasi anggaran terhadap relawan ini transparansinya itu masih diragukan begitu? Ya masih diragukan, makanya kita kan minta ini harus dibuka. Dibuka tidak hanya soal nama lembaga, karena beberapa teman-teman di masyarakat sipil kan kita kan konfirmasi ini. Nah, dan mereka juga udah ngirim surat minta klarifikasi ke BBBA karena mereka merasa tidak pernah dibayarkan. Nah, jadi makanya kita belum tahu secara detail kenapa tiba-tiba disebutkan relawan tapi ini dibayar. Baik. Kita akan tahan dulu, kita akan bahas kemudian saudara bagaimana penggunaan anggaran BTT selama ini, apakah transparan atau justru tertutup dan sulit diawasi. Tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan serapan anggaran dan transparansi BTT bersama MATA atau Masyarakat Transparansi Aceh. Ada Pak Alfian, tadi kita bahas bagaimana kemudian penggunaan anggaran BTT di Aceh selama ini. Apakah memang sudah transparan begitu atau justru tertutup dan memang sulit diawasi, terutama mungkin untuk anggaran relawan tadi kita sempat bicara dan juga alokasi untuk anggaran lain, itu seperti apa Pak? Ya, kalau misalnya pemerintah menginginkan anggaran ini mudah diakses oleh publik, berarti harus terbuka. Dan dia nggak ada khilafiah, nggak ada regulasi yang mengatakan ini adalah informasi yang dikecualikan, tapi ini informasi terbuka. Nah, artinya siapapun bisa mendapatkan akses ini. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk soal mengadili, tapi tujuannya adalah juga publik juga bisa mengawasi, supaya anggaran ini tepat sasaran dalam proses pengelolaannya. Nah, yang kedua, proses untuk mengumumkan secara reguler soal penyerapan anggaran ini kan juga perlu dilakukan seharusnya ya, kalau bicara ideal. Tapi lagi-lagi sampai hari ini cuma baru dibuka kan lembaga. Nah, saya sangat prihatin juga ketika pola pemerintah membuka ke publik nama-nama lembaga tapi tidak membuka nama-nama jumlah relawan, uang, dan di daerah mana mereka melaksanakan tugas-tugas relawan. Saya pikir ini kan polanya kan membentur nih.
Nah, artinya ada pola yang dibangun membentur antara masyarakat sipil dengan Berarti ini seperti relawan-relawan terencana ini. begitu. Dan bagi saya ini adalah sangat jahat ketika pemerintah nggak membuka ini. Seharusnya mereka buka. Kalau nggak buka, berarti publik wajar menduga bahwa mereka ada salah mengelola dana ini. Baik. Berarti sejauh ini kalau dilihat dari pandangan mata, berarti yang terbuka adalah hanya lembaganya saja, Iya. begitu. Dan kalau kita lihat, Pak, ini sebenarnya risiko terbesar jika pengelolaan BTT ini terus dilakukan secara tertutup, begitu, hanya beberapa section saja yang terbuka, terutama dalam situasi darurat. Ini seperti apa, Pak? Ya, makanya kalau dalam situasi darurat, potensi-potensi penyalahgunaan itu sangat besar. Karena ya nggak terkontrol kan, karena ya alasan semua kan bicara soal penanganan bencana. Nah, tapi makanya soal prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, itu saya pikir Permendagri terhadap penanganan bencana sudah sangat detail diatur. Dan tidak mungkin ya, selevel pemerintah Aceh nggak paham ini. Nah, apalagi di level BPBA misalnya, nggak mungkin nggak paham soal regulasi-regulasi ini. Nah, makanya kalau kita lihat kemarin, proses penanganan dana BTT ini nggak terpola. Jadi, tiba-tiba sudah ada kebijakan inisiatif dari pemerintah Aceh mobilisasi ASN. Nah, ini kan aneh ini. Tsunami aja nggak pernah kejadian begini. Jadi nggak terpola proses penanganan tanggap darurat, sehingga mereka karena untuk menutupi, karena udah terus publik mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan yang kita lihat lambat, sehingga muncul inisiatif-inisiatif yang itu sebenarnya blunder juga bagi pemerintah. Makanya saya bilang bahwa ya pemerintah Aceh ini harus dibekali soal kebencanaan. Kalau enggak, ya mereka nggak punya empati, mereka nggak respect, dan mereka akan lamban ketika ada kejadian bencana selanjutnya. Berarti di sini yang paling krusial adalah bagaimana kemudian pengambilan keputusan dari pejabat publiknya, Benar. seperti itu. Tapi sebenarnya siapa pihak yang paling berhak begitu untuk menentukan pencairan BTT di tingkat pemerintah Aceh ini? Apakah SKPA teknis atau TAPD atau kepala daerah atau Ya, titik kalau mana? kita lihat secara regulasi ya BPBA yang bertanggung jawab. Ya makanya sampai hari ini saya melihat bahwa ya mereka setelah mempublis nama-nama lembaga, ada 133 ya lembaga kalau nggak salah saya, ya dianggap ini udah selesai. Saya pikir belum selesai ini, prosesnya masih panjang, karena ini soal akuntabilitas, soal anggaran publik. Jadi kita kan nggak mau dana-dana bencana ini mereka ada upaya untuk memanfaatkan dalam bencana. Saya pikir itu publik nggak akan melakukan toleransi terhadap itu. Berarti, tapi kalau dari Bapak sampaikan tadi, ada risiko untuk penyimpangan begitu, mengingat memang ada beberapa data yang tidak terbuka langsung ke publik begitu. Tapi kalau dari Mata sendiri, apakah ini sudah menemukan indikasi adanya penahanan atau pengalihan dari PTT ini, Pak, yang seharusnya memang dialokasikan untuk penanganan dalam posisi yang sangat amat darurat ini, atau seperti apa? Iya, makanya salah satu yang kita lakukan sekarang, kita teman-teman masyarakat sipil yang selama ini melakukan kolaborasi, yang tercatut namanya, mereka udah melakukan klarifikasi, jadi mengirim surat ke BPBA untuk minta klarifikasi. Nah, yang kedua, kita lagi siapkan untuk uji akses. Uji akses anggaran penggunaan anggaran ini, karena ini bukan anggaran yang masuk kategori dikecualikan, karena ini anggaran informasi yang harus dibuka. Tapi sebenarnya Pak, apakah dari Mata sendiri itu melihat ada ketimpangan begitu kalau BTT ini mudah cair untuk kepentingan tertentu? Ya, tapi memang kalau potensinya sangat besar. Kalau kita lihat dengan tidak terpola, ya, karena sederhananya kita minta kontak dalam relawan yang 4,5 miliar ini dengan batas yang dia yang sudah dijelaskan ke publik oleh pihak pemerintah, ini nggak mungkin terserap sebesar itu, gede anggaran. Karena apalagi cuman 120 ya per hari. Udah itu ditambah uang makan kan, sama uang lelah sama uang makan. Nah, artinya ini kan butuh relawan banyak, ya kan? Dan relawan yang di lembaga ini kan nggak banyak. Kita kan tahu. Ya paling banyak itu kan 40 orang proses mobilisasinya, karena ada juga yang memang banyak lembaga yang udah kita konfirmasi yang memang ada berapa yang basisnya yang berbasis semi-semi NGO internasional yang ada di Aceh juga malah mereka nggak merasa bahwa dibayar selama ini. Ya makanya kita untuk mengantisipasi supaya ini dengan ada pencatutan nama dan ini juga ada kebijakan proses pencairan fiktif atau markup terhadap anggota relawan, makanya harus dibuka ini.
Berarti part yang paling krusialnya adalah bagaimana kemudian publik itu bisa melihat ada transparansi Ya, dari betul. segala keputusan yang diambil oleh pejabat begitu. Sementara Pak, nanti kita akan bahas bagaimana kemudian dampaknya terhadap korban begitu ketika realisasi BTT ini cukup rendah begitu. Dan juga saudara tetap bersama kami di Sapa Aja. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aja. Kita masih membahas terkait dengan serapan anggaran dan juga transparansi BTT begitu. Tadi kita sempat bahas Pak, bagaimana kemudian rendahnya realisasi BTT ini apakah berkorelasi dengan lemahnya keberpihakan anggaran terhadap korban bencana atau juga relawan di lapangan, itu seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat kan dengan kondisi jumlah bencana ya, karena pertama kan Badan Penanggulangan Bencana Aceh mengumumkan di minggu pertama, minggu kedua sampai minggu ketiga itu 1 juta lebih pengungsi. Jadi kalau kita lihat anggaran 80,1 miliar ini kan sangat sedikit, ya, terutama dalam memastikan soal logistik, makanan ya. Nah, soal air bersih. Jadi dengan kondisi dengan kondisi hari ini yang kita lihat terakhir bahwa ada anggaran yang tidak terserap juga lumayan besar sampai 22 miliar, ini menandakan bahwa soal eksekusi kan ada masalah. Jadi kita nggak bisa misalnya beralasan bahwa ini akhir tahun. Ya harus diingat bahwa bencana itu di 26 November, bukan 26 Desember. Jadi ya proses mengefektifkan terhadap anggaran yang pertama kayak saya bilang tadi 3,1 miliar sehingga harus disesuaikan 81 miliar. Saya pikir waktu itu kan harus cepat sebenarnya. Dan ini juga proses ini sangat lambat. Untuk jadi posisi anggaran 81,1. Sangat lambat secara birokrasinya. Jadi kalau saya lihat ini soal ya respect, pengetahuan soal tanggap darurat menghadapi darurat ini adalah memang sangat rendah di pemerintah kita. Jadi kalau bicara keterlambatan dari BTT ini Pak, sebenarnya seberapa besar masalah yang memang bisa timbul begitu atau bisa berkontribusi kepada ketimpangan bantuan antar wilayah yang ada di Aceh itu? Ya, konsekuensinya adalah karena kan kita nggak bisa berharap pada orang lain, berharap ya cuma dengan anggaran ini kan. Nah artinya konsekuensinya sangat besar. Ya artinya kemarin kan minggu kedua itu kita masih dengar bahwa ada warga masih lapar, ya kan. Nah soal misalnya terlepas soal akses juga banyak daerah-daerah yang terputus. Tapi yang perlu dipahami bahwa BTT ini dengan ditetapkan status bencana, dia memang ya tidak perlu semacam saklek bahwa kebijakan ini harus birokrasinya panjang, tapi dia harus mudah proses pencairan. Karena status bencana dia nggak sama proses pengolahan anggaran dalam konteks belanja rutin yang keadaan normal. Tapi dia ada seharusnya, makanya saya bilang Permendagri itu sudah jelas diatur secara spesifik dalam kondisi bencana bagaimana pengelolaan anggarannya. Jadi nggak ribet sebenarnya kalau misalnya pemerintah memiliki kepekaan, memiliki empati dan punya pengalaman terhadap menghadapi bencana. Berarti ini memang tergolong dalam artian ini sangat lambat begitu untuk penanganannya. Kami melihat bencana ini terjadi di November, akhir November, dan ini sudah perpanjangan status darurat yang keempat Keempat begitu, kali. Ya. Ya. Tapi sebenarnya Pak, apakah sebenarnya cukup efektif begitu untuk memperpanjang status darurat atau memang harusnya langkah yang diambil adalah transisi begitu sehingga rehab rekon ini bisa dilakukan atau seperti apa Pak? Ya sebenarnya kan ini kan udah 4 kali ini. Dalam catatan kami bahwa ini sebenarnya yang paling kondisinya yang tidak stabil. Karena udah sampai 4 kali yang proses tanggap darurat ini. Yang pertama adalah memastikan soal korban mendapatkan makanan, soal mendapatkan air bersih, kesehatan ya. Nah, kemudian soal tempat hunian sementara, dan yang terakhir adalah soal pendataan. Dan itu sampai hari ini soal pendataan kita perlu dipahami adalah kacau sekali. Jadi saya sangat khawatir bahwa
ya problem ini akan muncul ketika proses pembangunan rumah hunian tetap nanti, bahwa soal penataan rumah belum pernah selesai, dan hari ini juga sudah mulai muncul soal potensi konflik ya antara warga dengan kepala desa soal penataan, begitu juga antara warga dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga soal penataan. Makanya saya pikir ini pemerintah harus hati-hati dalam melihat ini, jangan hanya sekedar bahwa ya mengumpulkan penataan, karena kan data yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam hal ini adalah ada posko Badan Penanggulangan Bencana Aceh dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB, itu beda, terutama dalam proses pendataan rumah. Karena kan ada kategori kita ini, ya udah masuk di ini, seharusnya di posisi tanggap darurat yang keempat ini, hari ini udah selesai datanya. Tapi hari ini misalnya Kabupaten Beren katanya masih progres, masih pencatatan, ini kan aneh ini, masih ada, karena ya udah ini 61 hari ini masuk, udah Aceh pasca bencana. Makanya ada masalah besar sebenarnya dalam birokrasi kita, yang itu mereka ada upaya untuk menutupi ini, didukung dengan keterlambatan pemerintah pusat yang tidak aware dalam penanganan secara cepat, terutama tidak membingkai bencana ini secara bencana nasional. Berarti dalam penanganan yang terlambat, sehingga juga alokasi anggaran ini juga termasuk lambat begitu. Sementara Pak, apa rekomendasi yang bisa diberikan dari Mata sendiri begitu untuk langkah konkret bagaimana kemudian anggaran BTT ini bisa menjadi instrumen yang cepat, transparan tentunya? Ya, yang pertama kan karena ini kan udah posisi kalau prediksi kita ini nggak diperpanjang lagi ya, tapi nggak tahu sampai 29 ya batas pada kita tanggap darurat. Nah, artinya pemerintah harus memastikan terhadap pembangunan hunian tetap ini kapan selesai, karena nggak ada roadmap, saya lihat nih, nggak ada tool yang nggak ada peta jalan. Peta jalan ini sebenarnya yang harus dirancang. Oke, misalnya pemerintah Aceh sekarang lagi bangun RP3P. Nah, RP3P ini apakah sinkron dengan kebijakan nasional dalam hal ini Bappenas? Karena Bappenas juga akan membangun perencanaan sendiri. Karena kebijakan-kebijakan penganggaran nantinya, walaupun kita tahu bahwa sekarang ada Satgas Rehab Rekon yang diketuai oleh Pak Tito, yang itu adalah impres Presiden, tapi mereka nggak punya kewenangan anggaran. Yang punya kewenangan anggaran adalah kementerian. Makanya soal kepastian ini saya pikir penting, dan saya pikir ini pemerintah Aceh harus berani. Karena secara prinsip, masyarakat sipil Aceh kecewa kepada pemerintah Aceh karena mereka nggak berani meminta bencana Aceh ini adalah menjadi bencana nasional. Nah, itu di tahap proses yang pertama. Yang kedua, pemerintah Aceh sekarang harus juga berani memastikan berapa tahun ini proses rehab ini akan selesai. Sampai sekarang kan nggak ada peta jalan itu. Saya pikir itu yang perlu didorong ke depan. Berarti memang saat ini langkah yang diambil untuk perpanjangan status tanggap darurat ini dirasa belum cukup efektif begitu, karena memang pendataannya ini tergolong lamban untuk dilakukan begitu, sehingga untuk rehab rekonnya masih tertunda untuk bisa dilakukan begitu. Sementara saudara, demikian perbincangan kami di Sapa Aceh kali ini. Bapak, terima kasih sudah hadir di Sapa Aceh, dan juga saudara jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Saya Rizka Devi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.